Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Mamuda Raja, bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika di podcast Mamuda Raja. Nah, sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-9 ini ya. Nah, pasti bertanya-tanya ini siapa bintang tamunya untuk episode kali ini. Dan sudah tidak asing lagi, kita bersama dengan ibundanya anak-anak di sekolah, yaitu Ibu Latifah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Bunga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang kita berbincang-bincangnya on cam ya Bu. Biasanya off cam gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita tagline-nya dulu ya Bu ya. Podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia secara bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Oke, sekarang di episode yang ke-9 ini, sahabat semuanya, kita akan masuk ke tema mengenai pengaruh implementasi full day Ibu terhadap karakter dan prestasi siswa. Ini sangat menarik. Di episode sebelumnya itu kita telah melihat dari dan mendengar dari sisi siswanya. Sekarang kita mendengarkan dari sisi gurunya, begitu. Oke, boleh Ibu ceritakan sekilas mengenai full day di sekolah kita ini? Baik, Bu Bunga, terkait dengan pelaksanaan full day ini alhamdulillah sekali. Setelah 2 tahun kita pembelajaran jarak jauh yang rasanya cukup membuat jarak antara sekolah bahkan guru dengan siswa. Terkadang untuk siswa baru di kelas 10 yang sekarang menjadi di kelas 12 dan 11, kita belum seintens sekarang mengenal mereka. Itu diakibatkan karena pandemi COVID kemarin, pembelajaran jarak jauh yang bisa jadi kita kenal nama tapi tidak kenal muka. Iya. Dan alhamdulillahnya untuk tahun ajaran baru 2022-2023, pemerintah sudah membuka pembelajaran secara tatap muka dan khususnya di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja melanjutkan kembali aktivitas seperti sebelum pandemi, bahwa pembelajaran kita itu mengambil sesi full day atau full day school. Artinya kita masuk selama 5 hari sekolah dari Senin sampai Jumat, dari jam 7, bahkan pembiasaan dari 6.45 sampai nanti kita sholat asar berjamaah, kemudian pulang sekitar pukul 16 ya. Ini cukup banyak yang berubah dari pembiasaan selama pandemi. Artinya yang tidak bisa atau tidak biasa kita kerjakan, kita mulai lagi, kita bangun kembali kebiasaan-kebiasaan baik selama sebelum pandemi di pembelajaran full day ini. Perlu diketahui bahwa sebelum pembelajaran kita ada yang namanya pembiasaan, Bu Bunga. Kita mendukung program pemerintah yaitu adanya literasi. Nah, maka 15 menit sebelum pembelajaran kita literasi. Nah, uniknya di Muhammadiyah, literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku, kita juga menggali atau meliterasi, mentadaburi Al-Quran. Kita murojaah bersama, ditemani siswa-siswa kita, ditemani oleh walinya masing-masing. 15 menit sebelum pembelajaran itu pembiasaan dulu, literasi dulu, baru kemudian mulai pembelajaran. Nanti istirahat di jam 10 sampai 10.15, kemudian belajar kembali dengan materi yang sudah sedemikian rupa diatur dalam kurikulum. Kemudian istirahat, nanti di istirahat kedua ini cukup panjang karena kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sholat duhur berjamaah, kemudian istirahat, mungkin mereka mau makan siang. Kemudian kita lanjut kembali. Lanjut belajar kembali sampai nanti di jam 15.35, sembari menunggu sholat asar, kita sholat asar berjamaah, baru kita kembali pulang. Artinya cukup banyak waktu yang mereka habiskan di sekolah, bukan hanya sekedar mengisi ilmu, tapi juga insya Allah kita akhlaknya juga
Iya kan, Iya. perbaikan akhlak yang selama 2 tahun mungkin hanya sekedar kita pantau lewat daring, lewat HP, yang rasanya untuk pembentukan karakter dan akhlak masih belum tersentuh sama sekali. Iya, benar. Ya berarti ini banyak sekali sisi positifnya dari full day, tidak hanya anak-anak padat gitu ya Bu ya kegiatannya di sekolah, tetapi juga dari sisi akhlaknya begitu. Nah tadi juga sudah dijelaskan nih masalah teknisnya. Kalau sekarang saya mau tanya, itu program tambahan selama full day ini apa ya Bu ya? Iya, karena kita full day, otomatis pembelajaran di sekolah itu combine antara intra sekolahnya, pembelajarannya memang sudah diatur oleh kurikulum dengan ekstranya, ekstrakurikulernya. Oke, Iya, kita ketahui lah bahwa Muhammadiyah ada ciri khusus yang mencerminkan sekolah Muhammadiyah itu dari ekstra-ekstra pilihannya. Yang pertama itu lagi-lagi kita membersamai program pemerintah. Kalau di sekolah negeri itu ada yang namanya pramuka. Iya. Kalau di SMA Muhammadiyah, khususnya di sekolah Muhammadiyah, itu ada yang namanya Hizbul Waton atau yang kita singkat HW. iya. Kemudian ada juga, nah ini kita kawal untuk akhlaknya, untuk pembiasaan baca Al-Qur'annya itu ada ekstrakurikuler BTAKI. Iya. Artinya kita siapkan mereka untuk beberapa hafalan di beberapa juz Al-Qur'an. Kita pilihkan beberapa juz yang ditentukan waktunya berdasarkan jenjang kelas. Kemudian yang terakhir itu ada ekstrakurikuler bela diri. Namanya tapak suci, itu adalah ciri khasnya Muhammadiyah juga. Iya. Itu adalah salah satu ekstrakurikuler wajib yang harus ada di sekolah. Dengan beberapa ekstra tambahan, itu kita ada PMR, dan insya Allah kalau memang sudah ditentukan jadwalnya, kita ada ekstrakurikuler aeromodeling. Oh. Ini yang mungkin belum ada di SMA yang lainnya. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Ekstra aeromodeling itu seperti belajar membuat pesawat sederhana. Oh, seperti Iya, itu. artinya kan teknologinya juga bermain di sana. Insya Allah kalau memang ini jadi dan diterapkan di SMA ini, artinya kita bukan hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan saja, tapi kita bekalkan anak-anak kita dengan kemampuan khusus pembelajaran khusus terkait dengan aeromodeling. Mungkin nanti salah satu diantaranya senang dengan itu dan mendalaminya. Itu bisa menjadi bekal yang bisa mereka bawa untuk di kemudian hari. Oke, terima kasih Bu Iva. Jadi di sekolah kita ini balance semua, tidak hanya mengejar ilmu pengetahuannya saja, tetapi akhlak atau karakter juga ya Bu, dan teknologinya juga tidak ketinggalan. Keren sekali. Iya, Oke, kalau begitu apa harapan dari sekolah terhadap pelaksanaan full day ini, khususnya terhadap pembentukan karakter siswa dan juga prestasi baik akademik maupun non akademik? Baik, untuk harapan pastinya kita mengharapkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sudah kita ceritakan tadi Bu Bunga bahwa pandemi ini sangat-sangat terasa sekali di dunia pendidikan. Artinya 2 tahun ini kita kehilangan jejak kita untuk membentuk karakter siswa. Nah, di sanalah PR besar kita, di sanalah gawe besar kita sebagai pendidik yang harus mengawal bahwa 3 tahun ini bukan hal yang lama, bukan juga waktu yang kita bisa berleha-leha dengan hal tersebut. Yang sekarang sudah di kelas 12 bukan berarti mereka sudah sudah kehilangan waktu. Artinya waktu setahun ini tetap kita kejar. Nah, pembentukan karakter inilah sesuai dengan tagline kita, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Artinya kita bekali mereka dengan segala macam ilmu yang insya Allah nanti bermanfaat untuk mereka. Dan tak lupa, karena akhlak itu adalah segalanya di atas ilmu. Akhlak dulu baru ilmu, maka
kita bekali juga anak-anak kita dengan akhlak-akhlak, disisipkan di setiap mata pelajaran. Bukan artinya guru PAI lah yang harus membentuk karakter anak didik kita, bukan, tapi kita lah sebagai pendidik. Siapapun kita bawa misi penting bahwa kita ini adalah pendakwah. Iya, kita adalah khalifah, kita adalah pemberi manfaat untuk semuanya. Di sanalah kita masukkan, kita sisipkan di setiap materi bahwa pembentukan karakter itu harus adanya, terlebih lagi 2 tahun sudah kita tidak membersamai mereka. Kemudian terkait dengan apa ya, lomba-lomba yang diikuti. Nah, ini alhamdulillah sekali. Kita belum 1 semester ya Bu Bunga di kegiatan pembelajaran tatap muka. Rasanya sudah rindu sekali dengan segala macam kesibukan kita. Kita lama tidak action di depan mereka, tidak tampil mengajar di depan mereka. Bukan berarti kita narsis pengen tampil, tapi ilmu bahkan nilai-nilai positif yang ingin kita tularkan langsung kepada mereka. Artinya kalau pembelajaran jarak jauh, kita mau kontrol akhlak mereka, pasti kita lihat baik-baiknya saja. Iya, yang di depan layar saja, betul. Begitu ya, Bu, ya. Kita tidak tahu bagaimana karakter mereka, apa yang salah. Nah, kalau ketemu otomatis ada 1-2 yang sedikit saja tidak sesuai, bisa langsung kita perbaiki. Dan alhamdulillahnya semangat anak-anak untuk belajar juga sudah mulai kelihatan. Itu juga terlihat dari beberapa lomba yang mereka ikuti, baik di akademik maupun di non akademik. Ya semoga nanti ada beberapa lomba-lomba yang bisa mereka ikuti kembali. Dan alhamdulillahnya beberapa lomba itu kita memenangkan beberapa juara. Bisa dijelaskan Ibu apa saja itu? Ini juga sebagai motivasi untuk anak-anak yang lain ya, bahwa 2 tahun kita tidak berjumpa, 2 tahun kita tidak bersama, mungkin hanya sekedar belajar, menyelesaikan tugas. Nah, sudah hilang. Bahkan 2 tahun ini, kalaupun ada lomba-lomba, rasanya semangatnya kurang karena mungkin tidak bertemu secara langsung. Interaksinya tidak secara langsung. Iya, betul sekali Bu Bunga. Alhamdulillahnya ini di awal tahun ajaran baru di bulan Juli kemarin itu ada lomba, ini lomba yang kedua Bu Bunga yang kita ikuti. Itu ada lomba tapak suci namanya Bali International Championship yang kedua yang diadakan di Gor Raja Raksa Tuban Denpasar tanggal 5 sampai 7 Juli kemarin. Kita mengirim beberapa anak kita yang memang mempunyai ilmu bela diri, senang di bela diri. Itu ada 3 orang yang mendapatkan juara. Yang pertama itu adalah juara 3 tanding remaja putra. Alhamdulillah itu dimenangkan atau diraih oleh Muhammad Jihad. Kemudian juara putrinya juga. Alhamdulillah sekali. Itu dengan nama Nesa Salsabila, juga juara 3 tanding remaja putri. Dan satu lagi ada di seninya Bu Bunga. Ternyata saya baru tahu kalau bela diri itu bukan hanya tanding saja. Seninya juga ada, itu diraih oleh Safi Dwi Febrianto. Alhamdulillah sekali. Dan ini saya tahu persis bahwa persiapan mereka sangat-sangat minim. Semangat mereka lah yang membesarkan hati mereka dan membesarkan juga semangat mereka ini hingga pulang dengan juara. Walaupun tidak juara 1, juara 2, tapi ini sudah luar biasa. 2 tahun mereka tidak belajar, tidak menggali secara intens bagian bela diri mereka, tapi alhamdulillah sekali masih semangatnya tinggi dan akhirnya meraih juara. Apalagi sekarang sudah tatap muka, pastinya juga sudah intens belajarnya dan lain sebagainya. Ya semoga nanti juga semangat ini akan membuahkan hasil yang lebih baik. Amin. Dengan anak berani saja untuk mengikuti lomba, berpartisipasi, itu kita sebagai guru sudah sangat senang, sudah sangat bangga sekali ya Bu ya. Betul. Ini juga ada
Ini di bidang akademik. Oke. Ini ada anak kita meraih medali emas, walaupun ini lombanya secara online. Iya. Kebetulan diadakan oleh Quizizz, itu kompetisi Quizizz pelajar nasional di bidang PAI atas nama Arimbi, itu meraih medali emas. Oke, luar Ini biasa. nasional Bu Bunga. Oh. Artinya pesertanya bukan hanya sekedar lingkup kabupaten atau provinsi Bali saja, Iya. tapi kita juga mampu berkompetensi dengan pelajar-pelajar lain dari Iya. beberapa daerah. Iya, Wah, kan? luar biasa. Saya sampai merinding, ini luar Iya. biasa. Kemudian yang ketiga itu juga kita berpartisipasi dalam lomba catur. Ternyata Oke, anak kita ada yang mampu di bidang catur. Catur. Itu diadakan lomba kemarin oleh Undiksa, lomba Mafia Diva Chess Turnamen SMA seprovinsi Bali. Wow. Ya, walaupun luar belum biasa. mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya mereka mau dan pede tampil. Iya, itu sudah udah menang kalau menurut Iya, saya betul, seperti betul. itu, sudah mau menunjukkan kebolehannya, kemampuannya di bidangnya masing-masing. Keren. Betul. Ada lagi Ibu? Saya ini- berharap banyak ini ya. Ini masih hangat Bu Bunga. Iya. Di minggu kemarin Oh di iya, hari benar. Sabtu. Ya, ini juga di bagian akademik ada anak kita 2 orang Olimpiade Fisika seprovinsi Bali yang diadakan oleh Undiksa. Oh iya, ini saya tahu mengingat- anaknya nih. Iya, ada Nabil dengan Faiz. Oke. Dan alhamdulillahnya walaupun dengan seumur jagung ya, Iya, jurusan IPA yang ada di SMA Muhammadiyah ternyata tidak menutup kemungkinan kita ikut Olimpiade Oh ini. iya, benar. Dari 160 jumlah peserta, ternyata nilai anak kita juga tidak terlalu di bawah Bu Bunga. Iya. Iya, untuk Nabil itu di peringkat 35 dan Faiznya di 68. Ini adalah pertama kali mereka mengikuti dengan usia jurusan IPA yang baru masuk di tahun kedua. Ini sudah luar biasa Luar sekali. biasa sekali ya. Iya, persiapannya Kita bisa luar biasa. mengikuti, ikut berpartisipasi, bahkan nilai anak kita juga tidak yang Iya. itu ya Bu ya, juga bisa dikatakan baik lah seperti Iya, itu. betul. Iya, Wah. sangat luar biasa. Luar Ini angin biasa. segar sekali. Iya, dengan angin untuk segar, dan sekolah. kita bangga. Kita sebagai guru, misalnya anak datang ke kita untuk menawarkan diri, dia ingin mengikuti lomba dengan percaya dirinya, dan guru-guru di sini juga semuanya kerjasamanya luar biasa begitu ya Bu, Iya, saling betul. mensupport Iya, siswa. betul, Nah itu betul. yang saya perhatikan di sini. Jadi siswa disupport dan siswa tumbuh rasa percaya dirinya untuk bisa mengikuti perlombaan, terlepas menang atau kalah itu hal biasa ya Bu Iya, ya. Yang betul. penting sudah mau maju, sudah percaya diri untuk bisa keluar berkompetisi, itu luar biasa sekali. Iya, dengan mengikuti lomba juga kita syiar. Iya, Syiar sekolah syiar. kita bahwa inilah SMA Muhammadiyah yang tidak kalah dengan yang lainnya. Iya, ini sangat angin segar sekali, dan kita Betul. jadikan ini sebagai motivasi juga untuk yang lainnya. Mana tahu Ibu ini di kelas-kelas yang lain banyak siswa-siswa kita yang berprestasi tapi masih sedikit malu-malu untuk menunjukkan bakatnya. Saya itu melihat sekali loh Bu, ada bakat-bakat yang tersembunyi. Makanya saya katakan bakat itu jangan disembunyikan, tetapi harus kita show up biar teman-teman yang lain juga termotivasi, tidak takut untuk menunjukkan kebolehannya. Karena yang namanya bakat juga tidak di bidang akademik saja, tetapi non akademik juga, seperti yang anak-anak kita lakukan ini. Iya, betul, Bu. Wah, luar biasa. Nah, satu lagi nih Bu, pertanyaan penutup. Nah, program unggulan sekolah demi mendukung pelaksanaan full day ini seperti apa ya Bu? Baik, untuk program unggulan otomatis karena kita full day, kita membersamai mereka dari pagi, bahkan pembiasaan itu dimulai dari sebelum jam 7 Iya. sampai sore hari setelah sholat asar. Ini adalah waktu yang cukup panjang. Artinya kalau dilihat dari
kuantitas waktunya, dari waktunya mereka lebih banyak bersama kita Di sekolah di ya. sekolah daripada dengan orang di rumah atau lingkungan rumah mereka. Otomatis apa-apa yang kita pilih baik dari segi pembelajarannya maupun ekstranya, intra dan ekstra itu harus balance. Iya. Kalau untuk intrakurikulernya, pembelajarannya otomatis kita sesuaikan dengan kurikulum. Kita masih menggunakan kurikulum 2013 dengan catatan kita sudah mengaplikasikan beberapa program pada kurikulum Merdeka. Iya. Kemudian untuk ekstranya sekarang ini juga harus kita balancekan antara intra dan ekstranya. Iya. Artinya karena kita berada di Muhammadiyah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Muhammadiyah itu adalah sekolah madrasah. Iya. Padahal ya namanya SMA Muhammadiyah itu kita berada di bawah Kementerian Pendidikan, artinya segala pembelajaran itu mensadur atau mengambil payung hukumnya di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, bedanya karena kita Muhammadiyah, yang mencirikan kita Muhammadiyah, kita tambahkan beberapa mata pelajaran yang juga menjadi ciri khas Muhammadiyah. Iya. Kalau di kurikulum atau di sekolah negeri lainnya yang sama-sama berbasis SMA Bu Bunga, itu pembelajaran agamanya 3 jam per minggu. Di Muhammadiyah kita lebihkan sejam. Iya, artinya ada tambahan 1 jam terkait materi-materi yang harus kita berikan dalam rangka perbaikan akhlak kepada anak-anak, kepada siswa. Kemudian ada juga kita tambahkan pelajaran bahasa Arab. Iya, itu bahasa Arab. Iya, untuk bekal mereka nanti. Kemudian untuk ekstranya yang tadi, yang kita cirikan sebagai Muhammadiyahnya, baik dari segi Hizbul Watannya atau kepramukaannya, kepanduannya, ditambah juga dengan BTAK-nya, kita kawal betul ini terkait dengan pembelajaran Al-Qur'annya, karena ternyata masih ada 1-2 siswa yang mungkin bacaannya kurang benar, dan kemudian hafalannya tentunya. Hafalannya. Jadi kalau siswi dari MTS itu tidak usah khawatir Bu Bunga, yang sebelumnya sudah punya program hafalan di MTS bisa melanjutkan di SMA Muhammadiyah. Artinya tidak terputus hafalannya. Kemudian tabak suci tadi, kita ajarkan bela diri. Untuk bekal kedepannya dalam hal positif, artinya untuk penjagaan diri, kita wajibkan seluruh siswa kita untuk di bidang bela diri, khususnya itu ada di ekstra tabak suci. Artinya semua pembelajaran intra dan ekstra ini saling berpadu dan melengkapi untuk membentuk tadi generasi yang pintar, juga berakhlak mulia. Iya, seperti visi kita. Jadi di Muhammadiyah ini memang balance ya Bu, seimbang antara intra dan ekstra demi membentuk karakter tadi ya, atau adab. Terus habis itu juga diisi dengan ilmu pengetahuan dan ekstrakurikuler yang memang dibutuhkan oleh anak di era sekarang ini. Iya, begitu betul ya Bu Bu. Bunga. Oke, ini perbincangan kita sudah tidak terasa ini Bu, sudah panjang ya. Semoga ini bermanfaat. Banyak harapan kami sebagai guru untuk siswa, baik dalam hal karakternya, adabnya, dan prestasi-prestasinya. Nah, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Pesannya mungkin untuk siswa tetap semangat untuk mengejar cita-cita, tetap semangat karena kita ini full day. Ada saja 1-2 masalah atau kendala kecil lah, baik dari siswanya maupun dari gurunya. Artinya kita sama-sama belajar Bu Bunga, bukan hanya sekedar siswanya saja yang belajar, gurunya juga. Iya, betul sekali. Apa yang kalian dapat di sini khususnya untuk anak-anak sekalian tidak dipakai sekarang.
kerasanya tidak sekarang, ya. Artinya nanti 3 tahun yang akan datang, 5 tahun Iya. yang akan datang, baru kalian akan menyadari, untung saya sekolah. Apalagi nanti sekolahnya di SMA Muhammadiyah. Iya. Iya. Nah, artinya akan ada bekasnya ketika kalian mempelajari, dan Allah tidak akan menurunkan derajat kalian kalau kalian benar-benar menuntut ilmu. Iya. Kemudian untuk guru-guru, tetap semangat juga untuk membersamai siswa, tetap mempelajari segala hal yang baru. Iya. Ya, jangan alergi dengan hal-hal yang baru terkait beberapa perubahan ini. Kita belajar bersama, itu juga untuk kepentingan kita dan kebaikan siswa. Iya. Ya, saya rasa itu saja Bu Bunga. Oke, terima kasih banyak Bu Iva sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang padat ya. Nah, terima kasih untuk sahabat podcast. Kita akan menutup podcast kita pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Latifah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.